Pagi ini kita membahas tentang penggelapan sejarah. Jadi sekarang nih mereka nampak sekali bersekongkelannya untuk menggelapkan, bahkan untuk menghadang kekuatan Ahlus Sunnah yang ada di Indonesia ini. Bahkan kita lihat tokoh-tokoh Syiah itu sudah bonceng dengan komunis masuk pemerintahan, bahkan sampai bazar-bazar istana. Di antaranya Denny Sirgar. Denny Sirgar ini tokoh Syiah. Terus Habib Kribo ini. Habib Kribo ini juga tokoh Syiah, yang dia ini dengan arogansinya, dengan dukungan Jenderal Dudung, dia mencoba untuk menghina Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar Smith itu. Jadi nampak sekali orang-orang Syiah berada di atas angin di Indonesia ini, bonceng dengan komunis, orang-orang komunis yang sudah duduk di pemerintahan. Makanya kita lihat baru kali ini kata-kata PKI sudah tidak ada lagi dalam buku sejarah, karena sekarang yang PKI sudah berkuasa, sehingga kata-kata PKI dalam buku-buku sejarah dihapus. Jadi sekarang coba kita tengok museum-museum kita yang kemarin sempat geger di diorama di Cilangkap Angkatan Darat. Orang-orang yang sebenarnya itu mensejarah itu dihilangkan oleh Jenderal Dudung, ya kan? Jadi makanya TNI sekarang sudah disusupi gerakan komunis, apalagi Polri. 60 calon jenderal Polri dididik di PKC, Partai Komunis Cina. 60 calon. Jadi calon pemimpin Polri yang akan datang itu sudah dididik sama Partai Komunis Cina. Jadi makanya apa yang disampaikan Pak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, benteng terakhir NKRI ini adalah umat Islam. Ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Hidup mulia taubat syahid. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
Para ummahat yang dirahmati Allah, pagi ini kita membahas tentang penggelapan sejarah perjuangan kaum muslimin di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan nasionalis sekuler yang tidak ingin perjuangan Islam muncul di dalam buku-buku sejarah di Indonesia. Jadi pertarungan antara kaum muslimin dan nasionalis sekuler benar-benar pertarungan yang cukup panjang sampai hari ini. Apalagi sekarang nasionalis sekuler didukung oleh komunis, Kristiani, Syiah, Rafidhah. Jadi sekarang mereka nampak sekali bersekongkelannya untuk menggelapkan, bahkan untuk menghadang kekuatan Ahlus Sunnah yang ada di Indonesia ini. Bahkan kita lihat tokoh-tokoh Syiah itu sudah bonceng dengan komunis masuk pemerintahan, bahkan sampai bazar-bazar istana. Di antaranya Denny Sirgar. Denny Sirgar ini tokoh Syiah. Terus Habib Kribo ini. Habib Kribo ini juga tokoh Syiah. Yang dia ini dengan arogansinya, dengan dukungan Jenderal Dudung, dia mencoba untuk menghina Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar Smith itu. Jadi nampak sekali orang-orang Syiah berada di atas angin di Indonesia ini, bonceng dengan komunis, orang-orang komunis yang sudah duduk di pemerintahan. Tapi insya Allah, wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi insya Allah Allah akan membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Bahkan tidak menutup kemungkinan Ustadz Ahmad Farid Uqbah juga tidak lepas daripada konspirasi orang-orang Syiah yang ada di istana, ya kan, yang buzzer-buzzer itu, ya, yang mencoba untuk menghabisi perjuangan Ustadz Farid Uqbah. Para ummahat yang dirahmati Allah, sejarah, kebenaran tentang sejarah. Jadi sejarah seharusnya bisa bersikap jujur, mengabarkan segala sesuatu yang terjadi. Jadi artinya sejarah itu harus apa adanya, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Tapi yang terjadi saat ini bukan mengabarkan apa yang diinginkan, artinya seringkali bukan apa adanya, tapi yang sering dimunculkan adalah mengabarkan apa yang diinginkan oleh penguasa atau kaum yang memiliki kekuatan untuk diketahui dunia luas. Jadi sejarah itu bergantung siapa yang berkuasa. Makanya kita lihat baru kali ini kata-kata PKI sudah tidak ada lagi dalam buku sejarah, karena sekarang yang PKI sudah berkuasa, sehingga kata-kata PKI dalam buku-buku sejarah dihapus. Ya. Jadi sebenarnya sejarah itu hitam katakan hitam dan putih katakan putih. Jadi sekarang coba kita tengok museum-museum kita yang kemarin sempat geger di diorama di Cilangkap Angkatan Darat. Orang-orang yang sebenarnya itu
mensejarah itu dihilangkan oleh Jenderal Dudung, ya kan? Jadi makanya TNI sekarang sudah disusupi gerakan komunis. Jadi makanya apa yang disampaikan Pak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, benteng terakhir NKRI ini adalah umat Islam. TNI sudah dikuasai, apalagi Polri. 60 calon jenderal Polri dididik di PKC, Partai Komunis Cina. 60 calon. Jadi calon pemimpin Kapolri yang akan datang itu sudah dididik sama Partai Komunis Cina. Jadi benar-benar tidak bisa diharapkan semuanya. Yang bisa diharapkan adalah umat Islam. Para ummahat yang dirahmati Allah. Bahkan kita buka lembaran-lembaran buku teks sekolah anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu sudah, artinya penulisan sejarah sudah nampak ketidakadilan. Jadi sudah nampak sekali bertindak tidak adil. Contoh Cut Nyak Din. Cut Nyak Din itu dari dulu sampai meninggal pakai busana muslimah. Tapi sekarang Cut Nyak Din buka aurat. Itu. Fotonya buka aurat. Jadi ini benar-benar penggelapan sejarah. Jadi benar-benar jahat sekali nasionalis sekuler ini. Kok ke atas? Masih bawah masih ada. Para ummahat yang dirahmati Allah. Contoh penggelapan sejarah, yaitu tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Jadi sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Apa yang ditulis dalam buku-buku sejarah anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu ditulis Islam masuk ke Nusantara abad ke-13 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Ini penggelapan sejarah. Jadi akhirnya anak-anak kita, cucu-cucu kita di brainwash, dicuci otaknya untuk menerima bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dari India. Otomatis kecipratan Hindu, iya kan? Jadi kolaborasi antara Hindu. Nah ini yang ditulis dalam buku sejarah. Padahal ini ditulis oleh orang Belanda, Sunokogoronya, yang ingin menghancurkan Islam di Indonesia. Orientalis, tokoh orientalis yang ditugaskan VOC
demi kepentingan penjajah. Ini tugasnya ibu-ibu untuk merubah. Tidak benar itu. Kok masuknya Islam dari India? Selama ini yang kita mungkin ibu-ibu dengar, Islam itu dari Mekah, minimal dari Hadramaut, ya kan, Yaman. Nah itu minimal itu sudah. Itu sejarah yang benar. Kira-kira kalau di Bangil itu kawasan keturunan Hadramaut di mana itu, Bu? Oh gitu. Ya. Jadi minimal itu dari Hadramaut. Nah kalau di Malang itu di Jagalan itu. Kalau di Malang itu di Jagalan. Itu kawasan keluarga Hadramaut. Iya kan? Nah itu. Jadi ini aneh sekali buku sejarah sekarang ini. Kok masuknya Islam dari Gujarat, India. Jadi ini benar-benar dipaksa. Anak-anak kita dipaksa untuk menerima sejarah yang salah. Oleh karena itu tugas ibu-ibu meluruskan bahwa yang benar, fakta sejarah yang benar, Islam masuk ke Nusantara abad 7 Masehi, bukan 13, abad 7 Masehi, dibawa oleh para pedagang Arab langsung dari Mekah Al-Mukarramah. Ini disebut teori Mekah dan didukung banyak bukti arkeologis dan literatur. Salah satunya yaitu temuan banyak arkeolog yang menyebutkan tahun 674 Masehi telah berdiri satu kampung Islam di pesisir barat Sumatera Utara yang bernama Barus. Bahkan tahun 718 Masehi, Raja Kerajaan Buddha Sriwijaya bernama Sri Indrawarman itu sudah masuk Islam. Walaupun kemudian diganti oleh raja-raja yang beragama Buddha. Nah itu. Jadi kerajaan Sriwijaya itu dulu Sri Indrawarman itu masuk Islam, Muslim. Nah itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang benar. Jadi masuknya Islam diusung, Waalaikumsalam warahmatullahi, dari Oman, Hadramaut, dan pesisir selatan Yaman. Baru setelah itu disusul pedagang dari Gujarat, India. Jadi yang pertama kali panji-panji dakwah Islam itu diusung oleh para pedagang-pedagang dari Oman, Hadramaut, pesisir selatan Yaman itu. Baru kemudian saudagar dari Gujarat, India. Tapi dalam buku sejarah dibalik. Dalam buku sejarah yang dibaca anak-anak kita dibalik, dari Gujarat dulu baru dari Timur Tengah. Nah ini kelirunya itu. Jadi salah seorang penentang teori Gujarat Senokokronya ini adalah Buya Hamka, yang menegaskan jika seorang pencatat sejarah Tiongkok yang mengembara pada tahun 674 Masehi telah menemukan satu kelompok bangsa Arab yang berdiam di pesisir barat Sumatera, yaitu Barus ini. Hamka juga menambahkan bahwa temuan ini diyakini kebenarannya oleh para pencatat sejarah dunia Islam di Princeton University, Amerika. Ini
Para ummahat yang dirahmati Allah, Snok Hokronya di dalam buku sejarah anak-anak kita yang dibaca, Snok Hokronya itu ditulis di situ peneliti Islam Belanda masuk Islam dan belajar Islam di Mekah, mengganti namanya Abdul Ghaffar. Padahal sejarah yang benar, Snok Hokronya itu tidak pernah masuk Islam. Dia hanya pura-pura sebagai muslim. Bahkan sampai meninggal pun dia dikuburkan prosesi Kristiani di pemakaman umum Leiden, Belanda. Sampai hari ini ada makamnya. Tapi di buku sejarah yang dibaca anak-anak kita itu Snok Hokronya masuk Islam, ya kan? Belajar di Mekah, namanya Abdul Ghaffar. Jadi ini keliru. Jadi digelapkan sejarah ini oleh orang-orang nasionalis sekuler di Indonesia. Kemudian kerajaan pertama di Nusantara. Kerajaan ditulis dalam buku-buku sejarah anak-anak kita. Kerajaan pertama di Nusantara itu adalah kerajaan Hindu Tarumanegara yang berdiri pada abad keempat Masehi di Jawa Barat. Jadi anak-anak kita itu dijejali Hindu, Gujarat, India, ya kan? Jadi itu sudah Hindu, Buddha, Hindu, Buddha, Hindu, Buddha. Padahal fakta sejarah yang benar, kerajaan pertama kali di Nusantara itu kerajaan Islam, namanya Salakanegara. Kerajaan Salakanegara yang berdiri pada abad ke-1 Masehi di pesisir utara Jawa Barat. Jadi Salakanegara itu bukan kerajaan Hindu, melainkan menganut kepercayaan lokal, yakni pemujaan terhadap roh leluhur. Nah, sisa-sisa kepercayaan ini masih terdapat sampai sekarang, yaitu di kawasan Keranggan, Pondok Gede, Bekasi. Secara resmi sudah beragama Islam. Itu kerajaan pertama. Bekasi di Pondok Gede itu. Jadi kerajaan pertama itu kerajaan Islam, bukan Hindu. Ya. Tapi dalam buku-buku sejarah ditulis Hindu. Pokok anak-anak kita itu dijejali Mojopahit, Sriwijaya, ya kan, Kutai, ya. Kemudian bagaimana buku-buku sejarah menulis tentang kerajaan Islam di Nusantara? Di dalam buku sejarah yang ditulis oleh kalangan nasionalis sekuler yang dibaca oleh anak-anak kita, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara merupakan kerajaan-kerajaan kecil dan tidak punya pengaruh. Ini salah. Kerajaan Islam di Nusantara itu merupakan kerajaan-kerajaan besar, bahkan luas kekuasaan dan pengaruh politiknya melebihi imperium kerajaan Majapahit. Itu salah satunya, yaitu kerajaan Islam Aceh, Darussalam. Jadi kekuasaannya itu benua. Indonesia belum ada, tapi kerajaan Islam Aceh Darussalam sudah ada sebelum Indonesia ada.
Indonesia namanya masih Nusantara, ya kan? Belum ada nama Indonesia. Itu. Bahkan ketika ibu-ibu, ketika Indonesia merdeka, siapa yang memberi hadiah pesawat terbang? Aceh. Jadi Aceh itu negeri yang kaya. Indonesia masih belum ada. Makanya begitu Indonesia merdeka, Aceh memberi hadiah kepada negara Indonesia berupa pesawat terbang. Namanya Seolawah. Nah, itu. Jadi tidak benar kalau buku sejarah menyatakan kerajaan Islam di Indonesia itu kerajaan kecil. Tidak. Justru kerajaan terbesar pada zamannya. Itu. Bahkan Maluku, Jaziratul Mulk, itu kan masuk wilayah kekhalifahan Turki Utsmani. Yang memberi nama adalah Ibnu Battuta rahimahullah. Jaziratul Mulk, namanya kerajaan Maluku. Tapi anak-anak kita kalau ditanya Maluku itu Islam apa Kristen, pasti jawabnya Kristen. Padahal itu kerajaan Islam Maluku itu, Jaziratul Mulk. Ya. Itu yang memberi nama adalah Ibnu Battuta rahimahullah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, contoh lagi ini Pak, ini invasi penjajah kafir. Jadi benar-benar sekarang ini apa ya, megelno gitu. Megelno. Coba dalam buku sejarah itu ditulis gini: invasi penjajah Portugis, Spanyol, Belanda ke Nusantara tidak ada kaitannya dengan penyebaran misi salib. Penyebaran agama Kristen dilakukan dengan damai. Republik Indonesia ke-75 simbolnya salib, ya kan? Simbolnya salib. Padahal Indonesia mayoritas Muslim. Kenapa di pojokannya kok simbol salib? Sampai akhirnya tokoh-tokoh Islam di Jakarta protes ke Sekretariat Negara. Kenapa ini? Kok memperingati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia kok pakai simbol salib? Padahal Indonesia mayoritas Muslim. Apa jawaban ke Sekretariat Negara? Ini seni Pak. Gitu. Coba. Artinya ibu-ibu, berarti kelompoknya Luhut bin Sarpanjaitan ini sudah masuk ke nyusup ke dalam untuk merubah sejarah ini. Nah, itu. Jadi kalangan Kristiani, coba ibu-ibu pada saat umat Islam melaksanakan kegiatan Idul Fitri, ya kan? Yang itu tujuannya dalam rangka untuk mudik silaturahmi, nyambung silaturahmi keluarga, ya kan? Langsung Luhut bin Sarpanjaitan mengeluarkan kebijakan PPKM. Habis itu PPKM untuk Natal dan Tahun Baru. Begitu masuk batal. Jadi nampak sekali berarti kekuatan nasionalis sekuler, kekuatan Kristiani, kekuatan komunis di Indonesia ini sudah kuat. Sementara kekuatan Islam
tenggelam. Ini. Nampak sekali. Jadi kita itu dikadali. Iya kan? Dikadali. Kan tidak boleh mudik. Iya kan? Tidak boleh mudik ya. Sampai ketakutan itu. Ya di mana-mana kalau sakitnya apa, kena flu, ya tetap corona. Saya aja ketika masuk rumah sakit, saya kan kena asam lambung, ya tetap COVID. Gitu. Nah ketika mau pulang dari rumah sakit, kan di swab kan, di swab. Saya minta hasilnya, bukti tertulis, dijanjikan Ba'dal Isya. Nyampe Ba'dal Isya ditunda besok pagi. Nyampe besok pagi sampai pulang tidak dapat apa-apa. Tapi infonya kena COVID. Padahal saya asam lambung. Nah, itu. Jadi akhirnya saya dapat info ternyata itu disengaja untuk mempermudah pencairan keuangan dari kementerian ke rumah sakit. Jadi apapun jenis penyakitnya, ya tetap COVID. Jadi seperti itu. Bahkan sampai Bupati Jember yang kena KPK itu nyanyi kan. Jadi bupati aja kalau ada warganya yang meninggal satu kena COVID, itu dapat hadiah 70 juta rupiah. Dapat fee 70 juta. Ya. Makanya di Malang, Pak Wali Kota Malang, Pak Setiaji itu kan, dia berusaha jangan sampai banyak yang meninggal. Ternyata begitu Luhut datang ke Malang, tidak digobres Wali Kota Malang, tersingkir. Karena apa? Tidak menyesuaikan dengan kebijakan pusat. Jadi kalau kebijakan pusat itu harus banyak yang mati, bukan banyak yang hidup. Jadi ini pembunuhan yang dilakukan oleh negara. Tidak taunya bisnis PCR itu ya yang dilakukan oleh Luhut. Berapa itu PCR itu? 1 juta ya? Awal-awalannya 1 jutaan. Nah itu. Iya sampai 380. Jadi bisnis semuanya. Jadi yang melakukan Luhut sama Erick ya, Erick Thohir. Ini pejabat-pejabat yang luar biasa ini. Jadi rakyat dikorbankan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi diancam ini. Ini kan sebelum Natal dan Tahun Baru kan diancam ini. Ada virus yang lebih mematikan, ya kan? Omikron, ya kan? Lebih mematikan. Ya. Jadi nanti begitu masuk langsung PPKM, ya kan? Tidak taunya batal, ya kan? Jadi yaitu bisnis jahatnya itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi nggak benar kalau penjajahan itu dilakukan dengan kedamaian. Yang namanya penjajahan itu ya otomatis dengan kekerasan, senjata, peperangan. Jadi yang benar itu invasi Portugis, Spanyol, Belanda itu terkait erat dengan penyebaran misi agama, salib, dilakukan dengan jalan kekerasan, pembantaian, pembunuhan dan sebagainya.
Dan hari ini banyak sudah diakui oleh para sejarawan Barat. Bentar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Kerajaan Aceh Darussalam ditulis dalam buku sejarah yang dibaca anak-anak kita. Kerajaan Aceh Darussalam tidaklah besar dan pengaruhnya tidak sampai meluas melebihi wilayah Asia Tenggara. Padahal yang benar tadi sudah saya sampaikan, Kerajaan Aceh Darussalam itu pengaruh politik dan ekonomisnya itu mendunia, sangat besar sekali. Dan itu diakui oleh pakar-pakar sejarah dari Barat, di antaranya Wilfred Campbell Smith dalam bukunya Islam and Modern History menyatakan Aceh merupakan salah satu dari 5 besar kekuatan Islam dunia pada masanya. Jadi kerajaan Islam Aceh Darussalam itu 5 negara adidaya, 5 adidaya dunia. Ya kalau dibanding sama Majapahit ya tidak ada apa-apanya. Apalagi dibanding Sriwijaya, ya kan? Tidak ada apa-apanya. Aceh Darussalam itu lingkup dunia, jadi adidaya dunia waktu itu. 5 kerajaan Islam terbesar seluruh dunia. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, 5 kerajaan besar itu, Kekhalifahan Turki Utsmani, Kekhalifahan Maroko di Afrika Utara, Kerajaan Isfahan di Timur Tengah, Kerajaan Islam Mughal di anak benua India, Kerajaan Aceh Darussalam di Asia Tenggara. Jadi masuk adidaya negara besar, kerajaan terbesar dunia waktu itu, Aceh Darussalam. Indonesia masih belum ada. Indonesia masih belum ada. Aceh sudah menjadi kerajaan Islam terbesar dunia. Jadi kalau secara psikologis itu ibu-ibu, orang-orang Aceh itu apa ya, kecewa banget itu. Pertama, ketika Indonesia mau merdeka, Presiden Soekarno kan datang ke Aceh, ditemui oleh tokoh Aceh yaitu Daud Peroreh di Hotel Aceh. Waktu itu terjadi agreement. Jadi Aceh, Daud Peroreh minta satu syarat saja, menegakkan syariat Islam di bumi Aceh. Akhirnya disepakati oleh Pak Karno. Tapi sampai Indonesia merdeka, Aceh memberikan hadiah sebuah pesawat terbang untuk negara Indonesia, seolah-olah ternyata dikhianati oleh Presiden Soekarno. Ya kan? Tidak didukung penegakan syariat Islam di Aceh. Sampai akhirnya ke Pak Harto. Nyampe Pak Harto, di sana ada jenderal Katolik yang paling anti terhadap Islam. Akhirnya di Aceh
dibuat dom, daerah operasi militer, sehingga akhirnya pembantaian terhadap kaum muslimin berlangsung secara terstruktural, sistematis dan masif sekali. Jadi biadab sekali, Bu. Ada satu pesantren dihabisi sampai ke anak cucu-cucunya. Tidak ada yang diberi kesempatan hidup. Semua santri, kiai, bunyai, sampai anak cucunya dihabisi. Jadi seperti itu. Makanya kekecewaan masyarakat Aceh itu luar biasa. Makanya kenapa kepingin merdeka? Karena ini tadi, air susu dibalas air toba. Itu dikhianati oleh kalangan nasionalis sekuler. Sampai akhirnya alhamdulillah Pak Yusuf Kala akhirnya melakukan lobby-lobby supaya Aceh tetap dalam pangkuan Indonesia. Akhirnya GAM itu diperkenankan untuk mendirikan partai sendiri, ya kan? Partai sendiri, dan akhirnya diperbolehkan untuk menegakkan syariat Islam. Itu lobby-lobby Pak Yusuf Kala. Sehingga akhirnya di Aceh ditegakkan syariat Islam. Jadi saya mencoba di sana, Bu, itu ada polisi syariat. Kalau ada orang yang tidak pakai jilbab, sudah ditangkap. Ada orang yang pacaran, ya kena rahasia, dihukum cambuk. Itu. Jadi Aceh benar-benar menetapkan itu sampai ke pelosok-pelosok itu. Itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sekarang masalah Wali Songo. Di dalam buku sejarah, di mana anak-anak kita membacanya itu, Wali Songo itu ditulis dalam buku sejarah 9 tokoh penyebar Islam yang memiliki kesaktian tingkat tinggi sehingga mampu melakukan hal-hal di luar akal sehat manusia sampai difilmkan, ya kan? Kolang-kaling diginikan jadi emas. Jadi bisa terbang di sungai. Jadi mistik, Bu. Khayal, khurafat, ya. Jadi ini jahatnya nasionalis sekuler itu seperti ini. Dan jahatnya penjajah Belanda. Kita ini cuma ditinggali kuburan sama keris. Sementara tulisan-tulisan ilmiah Wali Songo sampai hari ini disimpan dengan rapi di Museum Leiden, Belanda. Bagaimana karya-karya ulama Wali Songo? Ulama-ulama Wali Songo itu ulama Ahlus Sunnah yang punya kefakihan dalam ilmu din, agama, dan perdagangan. Nah, itu. Jadi ibu-ibu akhirnya cuma karena di Indonesia cuma di Jawa ini ditinggali kuburan sama keris, akhirnya jadi mistik. Cerita Wali Songo jadi mistik, ya kan? Digambarkan punya kesaktian sampai Sunan Kalijogo, ya kan? Bertapa di kali sampai lumutan, ya kan?
Terus kapan sholatnya? Nah itu loh. Ini kan salah, Bu. Memberi gambaran seperti itu. Sunan Kalijogo itu ya ulama, ya sholat. Nggak pernah ninggalkan sholat 5 waktu. Lah ini kok bertapa di kali sampai lumutan. Ya kan? Jadi benar-benar ini penggelapan sejarah. Penggelapan sejarah. Jadi fakta sejarah yang benar, ibu-ibu, Wali Songo itu merupakan nama Dewan Suro penyebar Islam di Jawa, yang awalnya berasal dari Timur Tengah. Dewan Suro ini berganti-ganti personelnya sebanyak 5 kali, tapi tetap jumlahnya 9. Berganti 5 kali, tapi tetap jumlahnya 9 Wali Songo. Para anggotanya ini merupakan ulama-ulama yang terpilih, yang memiliki pengetahuan din yang dalam, juga ilmu-ilmu dunia. Jadi, tapi yang di buku sejarah, yaitu tadi punya kesaktian mandraguna itu, ya kan? Punya kesaktian di luar akal sehat. Bolak-balik yang dipertontonkan tasbihnya sampai gede-gede ini. Ya. Jadi seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi dalam menyebarkan Islam, Dewan Suro Wali Songo itu tidak pernah mencampurkan antar kesyirikan dan khurafat seperti yang ditulis dalam buku-buku sejarah Wali Songo yang dibaca anak-anak kita. Jadi tidak pernah Wali Songo itu mencampur adukkan antara tauhid dan kesyirikan dalam menyebarkan Islam di Jawa ini. Ya seperti Sunan Ampel, ya kan? Nah sekarang karena yang ditinggali cuma kuburan sama keris, akhirnya yang dipuja-puja kuburannya, ya kan? Kuburannya, kemudian kerisnya, sampai ditambah airnya yang dianggap itu penuh barokah, gitu, ya kan? Nah, itu sudah ditambah-tambah sudah. Nah, seperti itu. Padahal Wali Songo itu tidak seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Kerajaan Maluku dalam buku sejarah yang dibaca anak-anak kita, kalau ibu tanya dengan jujur, nak, Ambon dan Maluku itu wilayah Islam atau Kristen? Pasti anak-anak kita akan menjawab Ambon dan Maluku Kristen. Itu. Padahal Ambon dan Maluku itu wilayah Muslim. Makanya ketika saya menyampaikan ini, ada orang Ambon, Bu. Ada orang Ambon datang di masjid. Oh iya, di Masjid Manarul Islam Sawajajar itu. Jadi dia ketawa. Kalau ada yang menyebut Ambon sama Maluku itu wilayah Kristen, itu ketawa dia. Jadi Ambon dan Maluku itu wilayah Muslim. Jadi Islam datang ke Ambon dan Maluku itu setengah abad lebih dulu ketimbang Katolik. 3,5 abad lebih dulu ketimbang Protestan. Itu 3,5 abad kan berarti kan
350 tahun. Islam sudah masuk. Baru agak Kristen Protestan masuk setelah 350 tahun. Nah ini. Jadi ini penggelapan sejarah. Nah, jadi istilah Maluku itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu Jaziratul Mulk, yang ditulis di waktu itu yang memberi nama Ibnu Battuta rahimahullah. Tapi wilayah Maluku sampai kepala burung Papua itu masuk bagian paling timur wilayah kekhalifahan Turki Utsmani. Sampai Papua itu masuk ke kekhalifahan Turki Utsmani. Mulai dari Ambon, Maluku. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada lagi penggalapan sejarah, yaitu asal-usul suku Betawi. Apa kalau ibu nggak Betawi itu kan ada filmnya apa namanya, Si Pitung, ada lagi Rano yang dimainkan Rano Karno itu, Sidul anak Betawi. Jadi buku sejarah sekarang menulis orang Betawi itu berasal dari budak yang diimpor oleh penjajah Belanda dari berbagai suku bangsa. Padahal fakta sejarah yang benar, orang Betawi itu mendiami wilayah itu sebelum Jakarta, sebelum disebut nama Jakarta. Sebelum Belanda datang sudah orang-orang Betawi sudah ada. Bahkan pada tahun sebelum Masehi itu orang Betawi sudah ada di situ. Di Jakarta itu. Namanya belum Jakarta. Yaitu Kerajaan Salakanegara, yaitu 100 Masehi. Ini kerajaan merupakan kerajaan di mana masyarakatnya merupakan nenek moyang kaum Betawi. Gitu. Pak siapa yang namanya Babe itu, Pak Ridwan Saidi Jakarta. Ini ditulis. Padahal yang benar, orang pertama yang mendakwakan Islam di Betawi itu adalah Syekh Kuro yang membangun pesantren di Kerawang, dibantu oleh ulama-ulama lain seperti Datuk Ibrahim, Datuk Biru dan lain-lainnya, dan beberapa datuk-datuk yang lain. Datuk itu kan Melayu ya. Nah itu Syekh Kuro. Tapi Fatahillah sudah dibuatkan filmnya, iya kan? Sudah dibuat film, padahal itu salah itu. Bukan Fatahillah yang mengislamkan Jakarta, tapi ulama Betawi, yaitu Syekh Kuro, dibantu dengan datuk-datuk yang lain. Nah, kisah perjuangan Pattimura. Coba Bu, ini yang paling menggelikan dan paling megelno yaitu Pattimura. Jadi sampai sekarang loh Bu, Pattimura itu namanya Thomas Matulese, lahir di Saparua, agamanya Kristen. Anehnya Pattimura menggelorakan semangat jihad dengan takbir Allahu Akbar. Loh kok ditulis dalam buku sejarah
agamanya Kristen, lahir di Saparua, namanya Thomas Matulese. Tapi ketika melawan penjajah Belanda, dia dengungkan takbir Allahu Akbar, bangkitkan semangat jihad. Ini kan aneh di lapangan sama di buku sejarah. Ini. Jadi Bu, yang benar, Patimura itu marga Muslim Ambon. Nah, itu. Nama aslinya Ahmad Lusi. Nah, itu. Lahir di Bacan. Dia bangsawan dari kerajaan Islam Sahulau. Kerajaan Islam. Nah, itu. Bukan Kristen. Ya masuk orang Kristen melawan Belanda, orang Kristen melawan Kristen, kan tidak mungkin. Justru orang Kristen bantu penjajah Belanda. Tidak ada kamusnya orang Kristen melawan Belanda, tidak mungkin. Gitu loh. Jadi yang melakukan perlawanan itu mesti orang Islam. Secara logika saya tidak masuk ini. Ini penggelapan sejarah. Jadi sosok Thomas Matulese itu tokoh khayal yang tidak ada buktinya secara valid. Jadi perlawanan terhadap Belanda di Maluku dikobarkan oleh umat Islam dan tokoh-tokoh Islam. Sementara orang-orang Kristiani kala itu menjadi kaki tangan penjajah Belanda. Sama dengan Budi Utomo. Budi Utomo itu kan pegawai penjajah Belanda. Makanya dengan Belanda dia kooperatif, tidak pernah melakukan perlawanan. Bahkan dia anti-Islam, anti-Arab. Sampai dalam buletin Budi Utomo, yaitu Jawi Hisworo, tanggal 11 Januari 2018, 1918, ya kan? Itu menulis dalam buletin Budi Utomo, Rasulullah itu pezina, pemabuk. Jadi yang pertama kali melecehkan Rasulullah di Indonesia itu adalah organisasi Budi Utomo. Anehnya umat Islam se-Indonesia ini yang diperingati Budi Utomo, bukan Serikat Islam. Nah itu. Ini kalau guru-guru sejarah itu kalau diberitahu seperti ini tidak mau, karena sudah dikunci. Tetap Budi Utomo, padahal dia melecehkan Islam, melecehkan Rasulullah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kisah perjuangan Diponegoro. Dalam buku sejarah yang dibaca anak-anak kita, Perang Jawa yang benar-benar jadi fenomenal itu, tahun 1825 sampai 1830, yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro. Itu ditulis dalam buku sejarah. Kenapa Pangeran Diponegoro melakukan peperangan paling dahsyat? Itu ditulis dalam buku sejarah, tanahnya dicaplok. Jadi Bu, anak-anak kita itu dijejali bahwa Pangeran Diponegoro itu materialistik. Jihadnya itu karena tanah. Padahal
fakta yang sebenarnya. Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda itu karena jihad fisabilillah. Buktinya apa? Buktinya ketika Pangeran Diponegoro dijebak, ada pengkhianat, akhirnya beliau ditangkap dan diasingkan ke Manado. Beliau tulis surat resmi, diserahkan pada ajudannya Kiai Haji Hasan Basori, diminta untuk diserahkan kepada ulama-ulama sejawa. Minta kepada ulama-ulama sejawa untuk membangkitkan semangat jihad fisabilillah, melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Tujuannya apa? Ditulis oleh Pangeran Diponegoro untuk menata kembali agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dalam buku sejarah apa, Bu? Tanah. Jadi materialistik, Bu. Dunia yang dikejar dunia. Sehingga anak-anak kita itu dijauhkan dari mindset tentang jihad. Itu. Padahal yang digerakkan oleh Pangeran Diponegoro itu jihad fisabilillah. Nah, itu. Malah ditulis tanah. Jadi perangnya karena tanah. Nah, ini. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah penggelapan sejarah yang dilakukan oleh orang-orang nasionalis sekuler. Yang paling menggelikan ini, Bu, Sisingamangaraja. Ibu lihat di kepalanya itu sorban atau apa, Bu, di kepala beliau itu? Sorban berjenggot lagi ya. Nah, tapi aneh, ditulis dalam buku sejarah Sisingamangaraja ke-12 itu Raja Batak yang beragama Palbegu, agama berhala, leluhur. Tapi anehnya ibu-ibu, gambarnya pakai sorban. Jadi tidak nyambung, Bu, tidak nyambung sama sekali. Tidak nyambung. Ini pelecehan yang dilakukan oleh nasionalis sekuler. Padahal fakta sejarah yang benar, Sisingamangaraja 12 itu seorang muslim yang taat. Makanya di kepalanya ada sorban. Bahkan cap kerajaan dan benderanya kerajaannya Sisingamangaraja itu dipenuhi ornamen-ornamen Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan ketika melawan penjajah Belanda, Sisingamangaraja dibantu oleh kerajaan Islam Aceh Darussalam dan kerajaan Islam Minangkabau. Ini sejarah yang benar. Tapi dalam buku sejarah kita, peperangannya ditutup, agamanya dirubah jadi agama berhala. Jadi jahatnya orang nasionalis sekuler di Indonesia ini. Jadi anak-anak kita di brainwash, dicuci otaknya, disuruh menerima sejarah yang salah. Nah, ibu-ibu, ini yang dulu sudah pernah saya sampaikan tentang Serikat Islam dan Budi Utomo. Jadi antara Serikat Islam dan Budi Utomo itu perbedaannya antara bumi dan langit, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, saya kira itu ibu-ibu. Jadi ternyata
Budi utomo itu oleh pakar-pakar sejarah Belanda kepanjangan tangan dari gerakan Zionis Yahudi Internasional. Jadi yang diperjuangkan yaitu Novus Ordo Scelorum, yaitu yang sering kita kenal dengan sistem Dajjal. Sementara Serikat Islam yang diperjuangkan adalah Islam. Nah ini. Jadi ibu-ibu, sekarang sudah masuk tahun 2022, nanti tanggal 20 Mei, jangan sekali-kali memperingati Budi Utomo. Karena kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahu Bukhari wa Muslim. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintainya daripada orang tuanya, anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Jadi nanti tanggal 20 Mei tunjukkan bahwa kita barok, berlepas diri, menolak peringatan Budi Utomo. Karena Budi Utomo organisasi yang melecehkan Rasulullah SAW. Dia menulis Rasulullah itu pezina dan pemabuk. Padahal jumhur ulama Ahlussunnah sepakat, siapa yang menghina Rasulullah hukumannya mati. Gitu. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Jadi ibu-ibu, biasanya jam 11 saya korupsi 30 menit ya. Karena kondisi saya masih pemulihan ya. 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 Monggo silakan, barangkali ada pertanyaan. Monggo silakan, barangkali ada yang ditanyakan atau di luar konteks tidak apa-apa. Ya, ya. Jadi kita sebelum mereka pun sudah dilakukan supaya Islam itu tidak muncul di Indonesia. Ya, ya. Sampai sekarang. Terus ini berarti tugas kami ini kan pun selama ini pun sudah mendapatkan sejarah yang sudah Baku. dilakukan itu. Ya. Belakangnya kami tahu ya sejarahnya sudah dilakukan itu. Ya. Dengan sejarah yang benar-benar yang asli itu baru tahu ya kali ini kan. Ya. Apa tugas utama apa yang bisa kita lakukan untuk Ya. Nah, ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu, alhamdulillah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat mulai melakukan perubahan, bikin buku sejarah yang benar tingkat SMP dan SMA. Nah itu sudah dimotori oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang penulisnya diantaranya Dr. Tiar, siapa namanya? Tiar Bahtiar kalau tidak salah. Ya, itu teman saya di Dewan Dakwah Pusat. Jadi beliau sangat concern sekali menulis tentang sejarah yang benar. Kemudian untuk konsumsi umum itu tentang penulisan sejarah yang benar ditulis oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Judulnya Api Sejarah. Api Sejarah 1, Api Sejarah 2. 2 jilid. Tebalnya sekian. 1 jilid tebalnya sekian.
Jadi itu kalau bisa dimiliki itu. Api sejarah, yaitu ditulis oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Beliau guru besar ilmu sejarah Universitas Padjadjaran Bandung. Itu. Jadi di tingkat akademik, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia mempelopori untuk menulis buku sejarah untuk tingkat SMP dan SMA. Itu sudah disebar itu. Nah, itu Ustadz Ridwan ini. Ustadz Ridwan. Nah, itu bisa nanti tanya ke Dewan Dakwah Pusat. Jadi bisa pesan di toko buku Dewan Dakwah Pusat. Itu lewat Ustadz Ridwan ya, dicoba ya. Ustadz Ridwan yang yang muda, bukan yang bapak. Kan ada dua kan ya, Ustadz Ridwan itu kan ada yang sepuh, ada yang masih muda. Ya, Azhar itu ya. Ada yang lain? Sepertinya di sudah menyatakan kita. Waktu kita pun kayaknya sudah seperti ini. Iya. Otomatis kita kan baru dari bahwa itu penggelapan sejarah. Kita untuk main anak-anak bahwa ini penggelapan sejarah. Itu kita hanya juga kesulitan kalau kita tidak punya Pegangan. Iya. Jadi kalau bisa itu Bu, pegangan yang itu yang diterbitkan Dewan Dakwah itu, kalau bisa itu. Tapi insya Allah nanti kalau saya kan punya sudah, tapi harus cari dulu. Ya nanti kalau mau ketemu nanti bisa dikopi ya. Iya. Jadi sejak zaman kita ini sudah dijejali yang salah. Iya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kalau saya temukan itu, yang saya beli itu untuk SMP SMA, nanti biar dikopi, ya difotokopi. Jadi sehingga ibu-ibu punya pegangan untuk merubah mindset anak-anak, ya kan, anak-anak kita. Itu. Cukup? Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.